Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja kita memperingati pesta takhta Santo Petrus. Santo Petrus adalah salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus yang juga merupakan pemimpin dari para rasul. Sebagai seorang pemimpin dari para rasul, Petrus juga mempunyai banyak kekurangan. Misalnya, mempunyai sifat keras kepala, mudah terpancing emosi, orangnya blak-blakan. Akan tetapi, Yesus tetap memilih Petrus sebagai pemimpin dari para rasul. Mengapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang pengakuan Petrus akan kemesiasan Yesus. Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Ada banyak jawaban yang dilontarkan dari para murid. Antara lain, dia adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Dan Yesus bertanya sekali lagi kepada para murid, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup."
Dari semua jawaban yang dilontarkan para murid, jawaban Petruslah yang mempunyai makna yang mendalam. Dia bisa juga dikatakan bahwa Petruslah yang sangat mengenal siapa itu Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari pribadi Petrus melalui bacaan Injil hari ini? Petrus adalah pribadi yang keras kepala dan selalu blak-blakan jika mengatakan sesuatu. Akan tetapi, dia mempunyai pengenalan yang sangat dalam akan pribadi Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari? Tentunya kita bisa meneladani Petrus yang mempunyai pengenalan dan relasi yang intim dengan Yesus. Dari kisah Petrus ini kita mengetahui bahwa hubungan yang intim dengan Yesus itu merupakan hal yang utama dalam hidup kita, sehingga dari hari ke hari kita semakin mengenalnya. Kita diajak untuk hidup bersama Yesus, tinggal bersama Dia, sering berdialog bersama Dia. Saudaraku yang terkasih, kalau begitu, apa contoh konkret yang bisa kita lakukan untuk menjalin relasi yang lebih intim dengan Yesus? Tentunya kita harus berdoa dan selalu berserah diri kepadanya. Itulah yang dikatakan tadi, tinggal bersamanya, hidup bersamanya, berdialog bersama dengan Dia. Kemudian doa tersebut juga harus dibarengi dengan tindakan kita dalam hidup sehari-hari. Menjalin relasi yang intim dengan Allah dapat kita wujud nyatakan melalui relasi kita juga dengan sesama kita. Kita juga bisa membantu sesama kita yang berkekurangan atau yang sedang mengalami kesulitan. Saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Petrus yang bisa kita teladani pada hari ini, meskipun dia mempunyai kepribadian yang keras, akan tetapi sekali lagi dia mempunyai relasi yang khusus, yang intim dengan Yesus. Sehingga dia bisa sungguh lebih mengenalnya, memberikan jawaban yang tepat dan bermakna tentang Yesus. Demikian juga halnya dengan kita. Kita harus lebih mengenal Yesus dengan baik, dengan menjalin relasi yang intim dengannya. Semoga melalui bacaan Injil hari ini kita mampu untuk menjalin relasi yang lebih intim dengan Allah, bersama dengan Dia, tinggal bersamanya, hidup bersama dengan Dia, sehingga rahmat Allah tetap mengalir dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami hingga saat ini. Santo Petrus yang hari ini kami pestakan, pesta takhta Santo Petrus sebagai rasul. Kami mohon semoga kami mampu meneladani dia, karena dia mempunyai relasi yang intim denganmu ya Tuhan. Semoga kami juga mampu menjalin relasi yang intim denganmu, sehingga kami semakin dilayakkan menjadi murid-muridmu yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami.
Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.